Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASN dan seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, umur yang berkah, serta rezeki yang terus dilancarkan. Semoga pula segala kebutuhan keluarga dimudahkan dan setiap urusan finansial dapat dijalani tanpa tekanan yang berlebihan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah kabar yang sedang ramai diperbincangkan, khususnya menjelang bulan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa utang bank para pensiunan akan dihapus khusus pada Agustus 2026. Penghapusan tersebut bahkan dikaitkan dengan bonus perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar ini menyasar banyak kelompok penerima pensiun, mulai dari pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, hingga janda dan duda penerima pensiun di seluruh Indonesia. Wajar saja kalau kabar ini langsung menjadi bahan obrolan. Bagi sebagian pensiunan, cicilan bank merupakan pengeluaran rutin yang cukup terasa karena dipotong langsung dari penghasilan bulanan. Ada yang mengambil pinjaman untuk memperbaiki rumah, membantu modal usaha anak, membayar biaya pendidikan cucu, memenuhi kebutuhan kesehatan, atau menyelesaikan keperluan keluarga lainnya. Ketika kemudian muncul kabar bahwa utang itu akan dihapus, harapan pun langsung tumbuh. Apalagi Agustus adalah bulan istimewa bagi masyarakat Indonesia. Di berbagai kampung biasanya ada kegiatan lomba, acara keluarga, syukuran, pemasangan bendera, dan berbagai perayaan kemerdekaan. Banyak keluarga tentu membutuhkan biaya tambahan untuk ikut meramaikan suasana. Karena itu, narasi bahwa penghapusan utang akan dijadikan bonus kemerdekaan terasa sangat menarik dan mudah dipercaya oleh masyarakat. Namun, justru karena kabar tersebut terdengar sangat menguntungkan, Bapak dan Ibu harus lebih teliti. Jangan sampai informasi yang belum memiliki dasar resmi membuat kita salah mengambil keputusan. Ada yang mungkin berpikir tidak perlu menyiapkan cicilan bulan berikutnya. Ada pula yang menganggap potongan dari pembayaran pensiun akan otomatis dihentikan. Padahal jika anggapan itu tidak benar, akibatnya bisa menimbulkan persoalan baru dengan pihak bank. Artikel yang dijadikan rujukan dalam pembahasan ini disebut dipublikasikan pada 30 Juli 2026 dengan judul mengenai viralnya kabar penghapusan utang bank pensiunan khusus Agustus sebagai bonus HUT Republik Indonesia. Artikel tersebut kemudian berusaha memeriksa kebenaran informasi yang sedang beredar luas di media sosial. Berdasarkan kabar yang viral, disebutkan bahwa khusus pada Agustus 2026, utang bank pensiunan akan dihapus sebagai bonus dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi tersebut kemudian menarik perhatian para pensiunan ASN, penerima pensiun janda, dan duda pensiunan yang berharap memperoleh keringanan beban keuangan. Harapan tersebut dapat dimengerti. Ketika cicilan berkurang atau bahkan dihentikan, uang pensiun yang diterima tentu terasa lebih besar. Dana itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, membeli obat, membayar listrik, memenuhi biaya sekolah cucu, atau sekadar berkumpul bersama keluarga pada momen kemerdekaan. Akan tetapi, untuk mengetahui apakah kabar tersebut benar atau tidak, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan utang pensiunan dengan pihak bank. Utang bank bukan bagian yang dapat dihapus begitu saja hanya karena muncul sebuah pesan di media sosial. Pinjaman merupakan perjanjian antara nasabah dengan bank atau lembaga pembiayaan. Ketika seorang pensiunan mengajukan kredit, biasanya terdapat dokumen perjanjian yang mengatur jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, besaran, cicilan, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya, keputusan mengenai perubahan cicilan, restrukturisasi, penghapusan denda, maupun penyelesaian utang berada dalam kewenangan bank sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. PT Taspen bukan pihak yang membuat perjanjian kredit antara pensiunan dan bank. Dalam banyak kondisi, Taspen berperan dalam pelaksanaan pembayaran dana pensiun kepada para penerima manfaat. Sementara urusan pinjaman, potongan cicilan, dan penghapusan kewajiban kredit tetap terkait dengan perjanjian nasabah bersama pihak bank atau lembaga pembiayaan. Jadi, walaupun uang pensiun mungkin disalurkan melalui rekening tertentu dan cicilan dipotong secara otomatis, hal itu tidak berarti Taspen bisa sepihak menghapus utang seseorang. Bank tetap mempunyai catatan mengenai sisa pokok pinjaman, bunga, dan jangka waktu pembayaran berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Lalu, dari mana sebenarnya isu penghapusan utang pensiunan ini muncul? Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam artikel tersebut, isu ini kemungkinan besar muncul akibat pemberitaan mengenai program keringanan cicilan atau penghapusan denda dalam kondisi tertentu. Nah, disinilah masyarakat harus berhati-hati dalam membedakan beberapa istilah yang terdengar mirip, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda. Keringanan cicilan bukan berarti seluruh utang dihapus. Restrukturisasi pinjaman juga tidak selalu berarti kewajiban menjadi nol. Penghapusan denda berbeda dari penghapusan pokok utang. Penundaan pembayaran pun tidak sama dengan pembebasan utang. Sebagai contoh, dalam program tertentu, bank mungkin memberikan perpanjangan tenor, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan. Bisa juga ada penyesuaian jadwal pembayaran atau penghapusan sebagian denda keterlambatan. Namun jumlah pokok utang tetap harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan baru.
Inilah yang kemungkinan memicu salah tafsir. Sebuah informasi tentang keringanan cicilan atau penghapusan denda dapat berubah ketika diteruskan berkali-kali. Awalnya mungkin hanya membahas program terbatas dengan syarat tertentu. Setelah dibagikan dari satu grup ke grup lain, judulnya berubah menjadi utang pensiunan dihapus. Kemudian muncul tambahan kata khusus Agustus dan bonus HUT Republik Indonesia, sehingga terdengar seperti program nasional bagi seluruh pensiunan. Padahal, jika memang ada program penghapusan utang nasional, tentu akan ada penjelasan resmi dan sangat terperinci. Pemerintah, bank, atau lembaga terkait harus menjelaskan siapa saja yang memenuhi syarat, jenis pinjaman yang termasuk, berapa nilai utang yang dapat dihapus, bagaimana mekanisme pengajuan, dokumen apa yang dibutuhkan, serta kapan kebijakan mulai berlaku. Kebijakan besar seperti itu tidak mungkin hanya diumumkan melalui potongan gambar, pesan berantai, atau video tanpa dokumen pendukung. Pasti ada sosialisasi resmi karena bank dan nasabah perlu mempersiapkan proses administrasi. Data pinjaman setiap pensiunan juga berbeda-beda. Ada yang baru mulai mencicil, ada yang hampir lunas, ada yang memiliki tunggakan, dan ada pula yang sama sekali tidak mempunyai pinjaman. Karena itu, kalimat seluruh utang bank pensiunan dihapus harus dipertanyakan. Utang kepada bank bukan satu jenis kewajiban yang seragam. Setiap pinjaman mempunyai kontrak dan kondisi berbeda. Tidak masuk akal apabila semua kewajiban kredit langsung dianggap hilang tanpa adanya dasar aturan serta mekanisme penyelesaian yang jelas. Kabar yang berkembang bahkan menyebutkan bahwa penghapusan utang khusus bulan Agustus tersebut akan menjadi bonus bagi para pensiunan. Dana yang biasanya digunakan untuk membayar cicilan disebut dapat dimanfaatkan untuk merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2026 bersama anak, saudara, dan keluarga. Narasi seperti ini memang sangat menyentuh emosi. Siapa yang tidak ingin melihat orang tua dan para pensiunan memperoleh keringanan? Terlebih banyak dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai ASN, anggota TNI, maupun Polri. Namun rasa simpatik tidak boleh membuat kita mengabaikan fakta. Justru demi melindungi bapak dan ibu pensiunan, kabar tersebut harus diperiksa. Informasi yang belum benar dapat membuat seseorang lengah terhadap kewajiban kreditnya. Jika cicilan dianggap telah dihapus padahal sebenarnya masih berjalan, nasabah bisa mengalami keterlambatan pembayaran atau persoalan dalam catatan kredit. Lalu, bagaimana tanggapan yang dikaitkan dengan PT Taspen? Dalam artikel yang menjadi rujukan, dijelaskan bahwa Taspen sebagai pelaksana pembayaran dana pensiun memberikan penjelasan mengenai isu tersebut. Taspen disebut tidak pernah menyatakan bahwa utang bank para pensiunan akan dihapus pada Agustus 2026. Pernyataan ini menjadi bagian paling penting dari seluruh pembahasan. Artinya, kabar yang mengatasnamakan penghapusan utang bank pensiunan sebagai bonus kemerdekaan tidak memiliki dasar pengumuman resmi dari Taspen. Sekali lagi perlu ditegaskan, berdasarkan informasi tersebut, Taspen tidak pernah menyampaikan bahwa utang bank seluruh pensiunan akan dihapus pada bulan Agustus 2026, meskipun bulan tersebut bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jika ada unggahan yang menyatakan bahwa Taspen telah menyetujui penghapusan utang, Bapak dan Ibu perlu meminta sumber resminya. Jangan hanya melihat logo, foto gedung, atau tulisan yang dibuat seolah-olah berasal dari lembaga resmi. Logo dan tampilan pengumuman dapat dengan mudah disalin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sampai informasi dalam artikel tersebut dipublikasikan, belum ada pengumuman resmi dari PT Taspen maupun pemerintah yang membenarkan klaim bahwa utang bank pensiunan akan dihapus sebagai bonus HUT Republik Indonesia pada Agustus 2026. Jadi, kesimpulannya cukup jelas. Informasi yang menyebutkan bahwa seluruh utang bank pensiunan otomatis dihapus pada Agustus 2026 belum terbukti benar. Tidak ada dasar resmi yang menyatakan bahwa semua pensiunan PNS, TNI, Polri, janda, dan duda penerima pensiun mendapat pembebasan kewajiban pinjaman. Hal yang mungkin ada dalam praktek perbankan adalah program keringanan tertentu. Namun program semacam itu biasanya bergantung pada kebijakan masing-masing bank, kondisi pinjaman, kemampuan membayar nasabah, dan hasil penilaian internal. Tidak berlaku otomatis kepada semua pensiunan. Jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan membayar cicilan, langkah terbaik bukan menunggu kabar viral tentang penghapusan utang. Datanglah ke bank tempat pinjaman dibuat dan tanyakan pilihan yang tersedia. Jelaskan kondisi keuangan secara jujur. Bisa jadi bank mempunyai prosedur restrukturisasi atau keringanan tertentu, tetapi semuanya harus diproses secara resmi. Jangan pula percaya kepada orang yang mengaku dapat membantu mendaftarkan penghapusan utang dengan meminta biaya. Modus seperti ini sangat berbahaya. Pelaku dapat menghubungi pensiunan melalui telepon atau WhatsApp dan mengatakan bahwa korban terpilih sebagai penerima bonus kemerdekaan. Setelah itu, korban mungkin diminta mengirim foto KTP, kartu pensiun, buku tabungan, kartu ATM, atau kode OTP. Jangan pernah memberikan informasi tersebut. Kode OTP, PIN, password, dan data perbankan merupakan informasi rahasia. Pihak bank, Taspen, maupun pemerintah tidak akan meminta PIN ATM atau password melalui pesan pribadi. Jika ada tautan yang dikirim dengan alasan untuk mengecek status penghapusan utang, jangan langsung dibuka. Pastikan alamatnya benar-benar resmi.
Penipu sering menggunakan alamat situs yang tampilannya mirip dengan laman pemerintah atau bank, padahal dibuat untuk mencuri data. Bapak dan Ibu juga sebaiknya tidak menyerahkan kartu ATM kepada orang lain dengan janji cicilan akan dihapus. Semua perubahan pada pinjaman harus dibuktikan dengan dokumen tertulis dari bank. Jangan hanya mengandalkan ucapan seseorang, apalagi dari pihak yang tidak dikenal. Apabila bank benar-benar memberikan program keringanan, minta penjelasan lengkap mengenai dampaknya. Tanyakan apakah yang dihapus adalah denda, bunga tertentu, atau sebagian cicilan. Tanyakan pula apakah tenor diperpanjang dan berapa total pembayaran setelah restrukturisasi. Jangan sampai cicilan bulanan terlihat lebih kecil, tetapi masa pembayaran menjadi jauh lebih panjang tanpa dipahami sejak awal. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan menjelang Agustus 2026? Pertama, tetap jalankan kewajiban cicilan seperti biasa selama belum ada pemberitahuan resmi dari bank. Kedua, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar media sosial. Ketiga, cek informasi melalui kanal resmi Taspen, pemerintah, dan bank terkait. Keempat, simpan dokumen perjanjian kredit agar Bapak dan Ibu mengetahui jumlah sisa kewajiban. Kelima, hubungi langsung bank apabila ada hal yang belum jelas. Jangan malu untuk bertanya. Kredit merupakan perjanjian hukum dan nasabah berhak meminta rincian yang jelas. Bapak dan Ibu dapat meminta informasi mengenai sisa pokok pinjaman, besaran, cicilan, tanggal jatuh tempo, serta kemungkinan program keringanan yang memang tersedia. Perlu juga dipahami bahwa Taspen dan bank memiliki fungsi yang berbeda. Taspen menangani layanan yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun sesuai ketentuan, sementara bank mengelola kontrak pinjaman nasabah. Karena itu, persoalan penghapusan utang tidak dapat hanya disandarkan pada informasi yang mengatasnamakan Taspen. Jika kabar sebesar ini benar menjadi kebijakan pemerintah, masyarakat pasti akan melihat pengumuman yang luas dan konsisten. Bukan hanya satu artikel atau satu video, melainkan penjelasan dari berbagai lembaga resmi yang saling menguatkan. Akan ada aturan tertulis, mekanisme pendaftaran, persyaratan penerima, serta saluran pengaduan. Sebelum semua itu tersedia, status informasi tersebut tetap sebatas kabar yang belum mempunyai kepastian resmi. Karena itu, Bapak dan Ibu jangan sampai gagal paham. Penghapusan denda bukan penghapusan utang. Keringanan cicilan bukan pembebasan seluruh pinjaman. Restrukturisasi bukan bonus tunai. Dan bulan kemerdekaan tidak otomatis membuat semua kewajiban kepada bank menjadi hilang. Tentu kita semua berharap ada kebijakan yang benar-benar membantu para pensiunan. Beban biaya hidup, kebutuhan kesehatan, dan cicilan memang dapat terasa berat. Namun bantuan yang baik harus memiliki aturan jelas agar tidak menimbulkan masalah baru. Jangan sampai karena terlalu percaya kepada kabar viral, Bapak dan Ibu berhenti membayar cicilan lalu menerima teguran dari bank. Jangan pula sampai ada keluarga yang menghabiskan uang untuk perayaan karena mengira potongan bulan Agustus sudah dibebaskan. Perencanaan keuangan harus dilakukan berdasarkan dana yang benar-benar tersedia, bukan berdasarkan janji yang belum resmi. Inti informasi kali ini adalah bahwa kabar utang bank pensiunan dihapus khusus Agustus 2026 sebagai bonus HUT ke-81 Republik Indonesia belum dibenarkan oleh pengumuman resmi dari PT Taspen maupun pemerintah. Taspen juga disebut tidak pernah menyatakan bahwa utang bank para pensiunan akan dihapus pada bulan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda penerima pensiun diminta tetap tenang, tidak mudah percaya, dan selalu memeriksa sumber informasi. Jangan terprovokasi oleh judul yang terlalu bombastis. Baca isi penjelasan, cari dasar resminya, dan tanyakan langsung kepada pihak yang berwenang. Kalau suatu saat benar ada program baru mengenai keringanan atau penyelesaian utang, tentu kita berharap pemerintah dan bank segera melakukan sosialisasi secara terbuka. Bapak dan Ibu juga akan diberi kesempatan untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan. Namun untuk sekarang, jangan anggap utang otomatis lunas. Jangan menghapus jadwal cicilan dari catatan keuangan. Jangan menyerahkan data pribadi kepada siapapun. Dan jangan membayar biaya pendaftaran kepada pihak yang menjanjikan pembebasan utang tanpa dokumen resmi. Semoga penjelasan ini dapat meluruskan kabar yang sedang viral dan membantu Bapak serta Ibu pensiunan mengambil keputusan dengan lebih tenang. Bagikan informasi ini kepada teman, keluarga, dan sesama pensiunan, supaya tidak ada yang salah paham atau menjadi korban penipuan. Tetap jaga kesehatan, jaga keamanan data pribadi, dan selalu gunakan sumber resmi sebagai pegangan. Semoga seluruh Bapak dan Ibu pensiunan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala bentuk informasi palsu dan penipuan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.